Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sahabat, para ayahanda dan para ibunda di rumah, semoga wabah COVID-19 segera berakhir. Kita berdoa dan kita optimis bersama-sama. Bapak Ibu sahabat, alhamdulillah telah terbit buku pertama saya yang judulnya Ketika Ridho Ilahi Menginovasi. Apa maksudnya? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ikhtiarkan, dan apapun yang kita inovasikan tiada artinya jika tanpa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah insya Allah segera terbit buku yang kedua, judulnya Anakku Cinta Al-Quran. Buku ini menginspirasi saya pribadi dan seluruh pembaca pada kedepannya. Jika sudah terbit, tunggu terbitnya ya untuk yang buku yang kedua. Kita ikhtiar semaksimal mungkin dan kita ingin anak-anak kita itu cinta Al-Quran. Kalau anak-anak saya banyak, jadi kalau anak saya itu ada dua, ada Mas Ain sama adik Goin. Tapi anak-anak yang lain termasuk murid-murid ngaji, murid-murid di sekolah dan lain sebagainya, kita ingin ikhtiar bareng-bareng agar mereka semua bisa cinta Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sahabat, ayahanda dan ibunda sekalian di rumah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu yang singkat kali ini, yaitu di acara parenting online kali ini video ini adalah part pertama. Jadi adalah video pertama pembahasan tentang salah satu buku yang judulnya Anakku Cinta Al-Quran. Mengapa sih kok harus dengan Al-Quran? Yang kita jadikan, kalau dari sisi agama, dari segi dalil dan lain sebagainya, insya Allah banyak dalil-dalil yang mengupas tentang Al-Quran beserta isinya, beserta kemu'jizatannya, beserta keberkahannya, dan mendidik orang-orang yang hebat seperti Rasulullah SAW beserta para sahabat. Selain dari itu, penelitian di Oxford University menyatakan bahwasanya ada faktor-faktor penentu kesuksesan. Faktor penentu kesuksesan bagi setiap individu, bagi setiap insan, faktor penentu kesuksesannya minimal ada 3 faktor yang paling penting. Apa itu faktor tersebut? Faktor penentu kesuksesan Ananda atau faktor penentu kesuksesan setiap manusia tergantung 3 hal ini yang utama. Yang pertama adalah ilmu yang dimiliki oleh kita, ilmu yang dimiliki oleh setiap insan. Yang kedua adalah bakat yang dimiliki oleh setiap manusia yang mampu mengantarkan mereka kepada kesuksesan. Dan faktor yang ketiga adalah karakter yang dimiliki oleh setiap ananda, setiap individu kita, dan setiap insan yang ada di muka bumi ini. Jadi ada 3 faktor penentu kesuksesan utama manusia. Seluruh insan di dunia ini, faktor penentu kesuksesannya adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah ilmu yang ia miliki, yang kedua adalah bakat yang ia miliki, dan yang ketiga adalah karakter yang ia miliki. Berapa persentase antara ketiga-tiganya? Ya, persentase pertama, ilmu mempengaruhi kesuksesan setiap insan yang ada di dunia ini hanya 5%. Jadi seberapapun kita belajar, seberapa banyak ilmu kita, maka faktor penentunya hanya 5%. Lalu bagaimana dengan faktor penentu yang kedua? Faktor penentu yang kedua adalah bakat yang dimiliki ananda atau bakat yang kita miliki. Bakat sepak bola, bakat menggambar, bakat menyanyi, bakat dan lain sebagainya. Banyak bakat itu. Ternyata bakat atau skill yang dimiliki oleh setiap individu mempengaruhi hanya 10% dari kesuksesan manusia. Lalu apa yang 80% sisanya? Jika 5% adalah ilmu, 10%-nya adalah skill atau bakat yang dimiliki oleh setiap insan, maka sisa 85% itu adalah karakter yang dimiliki oleh ananda atau seluruh insan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sahabat, jika penentu kesuksesan adalah karakter, maka mari kita fokus pada pendidikan yang berkarakter. Mengapa demikian? Ya, jika ada seorang ananda yang memiliki ilmu yang banyak tapi tidak punya karakter positif di dalam dirinya, maka ilmunya akan
hilang dan tidak akan bermanfaat. Jika ada seorang ananda yang punya bakat terpendam yang luar biasa, akan tetapi tidak ada karakter yang bisa mendukung bakat tersebut, maka bakat tersebut juga akan hilang. Maka otomatis faktor penentu kesuksesan setiap manusia, setiap ananda yang kita miliki di rumah adalah faktor karakter. Karakter itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Yang kita pupuk adalah karakter yang baik. Karakter itu bisa masuk kepada akhlak, bisa masuk kepada kebiasaan, bisa masuk kepada sifat-sifat dan seluruh unsur-unsur yang ada di diri manusia masing-masing. Seperti karakter bersih, karakter disiplin, karakter rajin, karakter bertakwa, karakter dan banyak lain sebagainya. Seperti itu, ya. Bapak Ibu sahabat, lalu di mana tempat karakter ini berada? Karakter ini ada di Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diharuskan dan diwajibkan untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran serta mempraktekannya dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, bagaimana membuat anak-anak kita cinta dengan Al-Quran? Ya, silahkan simak pembahasan kita di grup online parenting kali ini. Insya Allah kita bahas sebagian untuk termi yang pertama ini. Semoga beberapa waktunya akan datang ada season yang kedua untuk melanjutkan season kali ini, karena materi Qurani parenting itu luas dan banyak sekali. Nah, untuk yang belum gabung di online parenting, silahkan ikuti dan tunggu video-video kita selanjutnya yang membahas tentang Qurani parenting, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Simak terus di bawah, insya Allah nanti ada kuis yang bisa dijawab untuk seluruh Bapak Ibu sahabat peserta online parenting Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bangil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.